Selamat pagi remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka di kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 saja. Wahyu pasal 13 ayat 18, ayat terakhir. Saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan kesehatan yang sudah kau berikan kepada kami. Terima kasih pada hari kudusmu ini, setiap anak-anakmu boleh hadir, boleh datang ke rumahmu untuk menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kiranya engkau menolong Bapa, secara khususnya untuk remaja pemuda, agar iman mereka dapat bertumbuh di tengah-tengah kondisi zaman yang semakin susah ini, yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tolongilah kami Bapa, kami sadar bahwa kami tidak mampu menjalani hidup ini jikalau bukan Tuhan yang menopang setiap kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur dan berdoa. Amin. Remaja pemuda sekalian, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang diambil dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18. Ya, kita patut bersyukur ya atas kebaikan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena sampai pada detik ini kita masih bisa bernapas dan juga kita bisa ya menjalani kehidupan kita yang serba susah ini. Seperti kita ketahui bahwa di akhir zaman ini, yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya, manusia itu bukannya semakin baik. Manusia bukan semakin baik. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu semakin jahat, semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa, sehingga Sehingga kita itu selalu mendukakan Tuhan. Ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa manusia itu banyak berpaling dari iman mereka. Anak-anak akan semakin jahat, anak-anak akan semakin kurang ajar, anak-anak akan semakin memberontak kepada orang tuanya, bahkan memberontak kepada Allah. Manusia semakin tidak takut lagi akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Bahkan dikatakan kasih manusia itu semakin semakin hilang. Hal ini dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12. Ya. Keempat ayat 12 yang berbunyi demikian, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Yang kedua, manusia akan selalu menghujat. Manusia akan selalu menghujat. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, manusia itu semakin tidak takut lagi kepada Tuhan, tidak menghormati Allah. Mereka itu berani Mereka itu berani menghujat dan menghina Allah. Contohnya, banyak manusia pada zaman sekarang ini yang menyamakan ya Allah yang hidup dengan orang-orang atau benda-benda yang lebih rendah dari Allah. Coba kita bayangkan remaja pemuda. Kita harus tahu ya bahwa penyembahan berhala adalah
penyembahan berhala itu adalah penghujatan. Apa? Penyembahan berhala itu adalah penghujatan. Mengapa? Karena hal ini berarti kita itu menduakan atau merendahkan Allah kita yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kita menyamakan Allah yang hidup dengan apa? Dengan berhala-berhala yang mati, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa bernapas, yang tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Inilah kehidupan yang nyata di dalam kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Kalau kita melihat Yang ketiga, manusia akan semakin durhaka. Manusia akan semakin durhaka kepada Allah, manusia akan semakin durhaka kepada manusia. Durhaka kepada manusia. Jadi kalau kita melihat kedurhakaan itu bukan terjadi di zaman air bah saja, atau di zaman Sodom dan Gomora, di mana orang-orang pada zaman itu dipenuhi dosa dan tidak mau bertobat. Kita tahu bahwa orang-orang pada zaman Nabi Nuh maupun pada zaman Sodom dan Gomora sudah diberikan kesempatan untuk mengaku dosa-dosa mereka, untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Jadi perbuatan dosa ini perbuatan kejahatan ini dilakukan terus-menerus sampai pada zaman sekarang ini, di mana orang-orang juga semakin durhaka dan tidak takut akan Tuhan. Bahkan mereka itu berani melecehkan dan merendahkan Tuhan. Jadi puncak dari kedurhakaan manusia adalah antikristus. Kita akan belajar. Antikristus, di mana manusia akan hidup tanpa hukum dan akan melawan hukum Allah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar di Wahyu pasal 13, di mana Rasul Yohanes kembali diperlihatkan dua hal penting. Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Rasul Yohanes diperlihatkan penglihatan pertama, yaitu seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Apakah itu binatang yang keluar dari dalam laut? Gambaran binatang yang keluar dari dalam laut ini bertanduk 10 dan berkepala 7. Dan di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya itu tertulis nama apa? Nama hujat. Bahkan diserupakan dengan apa? Binatang. Binatang macan tutul, kaki beruang dan mulut singa. Jadi hal ini adalah gambaran yang sangat mengerikan kalau kita melihat. Tunggu ya. Jadi gambaran ini merupakan gambaran yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena ini adalah gambaran sang antikristus. Kalau kita belajar dari ini, kita sebagai orang percaya, kita pasti sering mendengar kata antikristus. Kita pasti sering mendengar antikristus. Dan tentunya kita sebagai orang percaya, kita menjadi penasaran, siapakah antikristus ini? Kalau kita melihat kata antikristus, muncul 5 kali di dalam perjanjian baru. Semuanya di dalam kitab Yohanes. Kalau kita melihat Nah, jadi istilah antikristus ini dalam kitab Yohanes ini menunjuk kepada penyesat yang menyangkali kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau kita melihat, ini adalah antikristus kecil. Akan tetapi Rasul Yohanes juga menyadari tentang pemberontakan iblis yang pada akhirnya berwujud dalam diri seseorang, yaitu sang antikristus, yang terdapat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18,
yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya akan membacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang kamu telah dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kalau kita melihat kata antikristus, ya, dalam bahasa Yunani itu memiliki dua arti. Ya, bisa melawan dan juga bisa menggantikan. Bisa melawan dan juga bisa menggantikan. Jadi antikristus ini adalah pribadi yang akan apa? Yang akan melawan Kristus, ya, dengan tujuan apa? Tujuan ingin menggantikan posisi Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi kita. Jadi antikristus ini adalah musuh besar atau tokoh kejahatan yang paling mengerikan, ya, yang akan muncul di akhir zaman nanti kalau kita melihat. Jadi kita itu sebagai orang-orang Kristen, tentunya kita itu menjadi penasaran, ya, siapa tokoh tersebut, modelnya seperti apa yang akan muncul di akhir zaman nanti. Kita tentunya menjadi penasaran. Tetapi yang tentunya kita ketahui, ya, bahwa tokoh ini adalah tokoh yang sangat pintar, sangat cerdik, licik, kejam, dan misterius. Siapakah dia? Banyak, ya, argumen-argumen atau perkataan-perkataan dari orang yang mengungkapkan, ya, bahwa tokoh ini yang adalah antikristus ini adalah si A. Ada yang mengatakan bahwa dia ini si B. Ada pula yang mengatakan bahwa dia itu si C. Kita, ya, tidak mungkin kita bisa menuduh siapa sosok antikristus ini sebelum ia sendiri yang akan memperkenalkan dirinya. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Yang pastinya tokoh ini adalah seorang yang berintelektual, ya, berintelektual, jenius, seorang jenius dalam berpidato, ya, jenius dalam berpolitik, berekonomi, dan militer, dan juga jenius di dalam bidang agama. Jadi semua mencakup semua ini, semuanya apa? Tokoh ini adalah tokoh yang sangat pintar. Itulah antikristus. Antikristus dalam pasal 13 ayat 1-10 yang minggu lalu kita sudah pelajari, di mana iblis, ya, memakai binatang yang keluar dari dalam laut sebagai antikristus. Nah, selanjutnya penglihatan kedua dari Rasul Yohanes yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang diambil dari ayat 11 sampai dengan 18, di mana iblis, ya, akan memakai binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu sebagai nabi palsu. Kalau tadi yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut, ya, kita asumsikan sebagai antikristus. Yang kedua ini, penglihatan kedua ini adalah nabi palsu, binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu nabi palsu. Di ayat 11 mengatakan, ya, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau kita perhatikan binatang yang keluar dari dalam bumi ini, itu bertanduk dua sama seperti anak domba. Anak domba bertanduk dua juga, bukan? Nah, binatang yang keluar dari bumi ini juga bertanduk dua, sama seperti anak domba. Jadi penampilan binatang ini tidak hanya meniru anak domba saja, ya, meniru anak domba Allah saja, tetapi juga berwujud tipu daya, sangat licik, sangat pintar. Dia pintar, licik, memikat, ya, menarik seperti apa? Seperti serigala berbulu domba. Jadi hal ini dicatat di dalam Matius, ya, pasal 7 ayat 15 yang mengatakan
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Remaja pemuda sekalian, di sini ingin mengajarkan kepada kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada terhadap orang-orang yang demikian, terhadap nabi-nabi palsu yang akan bermunculan di akhir zaman ini, memberitakan tentang kebenaran, kelihatannya kebenaran, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Kelihatannya itu sangat bagaimana ya, sangat khusyuk, sangat menghormati Allah, mengajarkan kita bagaimana menghormati Allah, penyembahan kepada Allah, tetapi sebenarnya semua itu menyimpang dari kebenaran. Kalau kita melihat ya, binatang yang kedua yang kedua ini yang muncul dari dalam bumi ini juga memiliki pribadi nabi palsu. Berbeda dengan antikristus, tetapi mereka ini memiliki apa? Memiliki kekuatan yang sama, memiliki kekuasaan yang sama. Jadi sama-sama kelihatan berkuasa. Apa? Untuk menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda dahsyat yang dapat menurunkan api dari langit ke bumi, yaitu di ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Kalau kita melihat ya, kuasa binatang tersebut yang dapat melakukan tanda-tanda dahsyat hampir sama dengan mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di perjanjian lama. Misalnya seperti Nabi Elia ya, yang pernah memanggil turun api dari langit untuk menghanguskan 2 perwira yang masing-masing itu memiliki 50 orang pasukan. Remaja pemuda bisa membacanya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-1 ayat 10 ayat 12. Dan juga beserta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia yang lainnya. Oleh karena itulah kita sebagai orang percaya ya, bagaimana sikap kita? Kita sebagai remaja pemuda, bagaimana sikap kita menyingkapi hal-hal yang demikian? Hal-hal di akhir zaman ini, bagaimana sikap kita sebagai remaja pemuda? Kita harus berwaspada. Kita harus berhati-hati terhadap apa? Terhadap nabi-nabi palsu. Kita harus dapat membedakan mana nabi palsu, mana yang asli. Mana mujizat yang palsu dan mujizat yang benar. Apakah semua ini berasal dari Allah atau berasal dari si iblis? Ya. Nah, selanjutnya binatang tersebut juga apa? Ya, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang sehingga patung itu bisa berbicara. Dan semua orang yang tidak menyembahnya itu akan dibunuh. Yang terdapat di pasal 15 saya akan membacakan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Di sini kita dapat melihat betapa besar dan hebat kekuasaan dan juga kekuatan yang diperoleh binatang yang kedua ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendaknya, melaksanakan keinginannya agar dapat menguasai mereka yang hidup di bumi. Bahkan di ayat 16 dikatakan ada 3 pasangan yang di bumi yang akan menerima tanda pada tangan kanan atau di dahi mereka. Di ayat 16 mengatakan dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada
dahinya. Remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, binatang kedua ini tidak hanya menghukumi mereka yang menolak menyembah pada patung binatang pertama, tetapi juga apa? Tetapi juga memaksa berbagai golongan orang untuk menerima tanda yang memisahkan mereka itu dari orang percaya. Di sini dikatakan kecil atau besar. Ini menjelaskan status sosial dalam masyarakat. Kaya atau miskin, merdeka atau hamba, yang adalah status kebebasan manusia untuk apa? Untuk bertindak. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tanda ini memang secara tidak jelas dikatakan terlihat kasat mata atau tidak. Tetapi kita percaya pada akhirnya bahwa tanda ini akan terlihat juga. Jadi kalau kita tidak punya tanda seperti ini, kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa menjual. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa yang tidak memiliki tanda antikristus tidak akan bisa bertransaksi ekonomi, tidak bisa membeli menjual. Jadi orang yang tidak mau memakai tanda tersebut akan diapakan? Akan dikucilkan. Mereka tidak bisa membeli dan menjual. Jadi hanya mereka yang mempunyai tanda antikristuslah yang akan bisa bertransaksi ekonomi. Jadi hal ini berarti apa yang terjadi? Jadi ini orang yang mempunyai tanda ini bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, Jikalau orang-orang yang demikian yang mempunyai tanda 666, mereka bisa mempertahankan hidupnya. Tetapi yang tidak punya angka 666 atau tanda Kristus, mereka itu akan mengalami kesusahan. Selanjutnya di ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita pasti mengetahui bahwa angka 666 adalah angka yang menggambarkan iblis. Kalau kalian ingin tahu bahwa angka 666 itu menggambarkan angka iblis. Bagaimana dengan angkanya Tuhan? Angkanya Tuhan itu angka 777. Itu merupakan angka yang sempurna. Jadi kita perhatikan ayat ini, kita bisa melihat bahwa tanda tersebut digunakan iblis dan antikristus untuk mengendalikan perekonomian dunia. Jadi artinya kita sebagai orang percaya kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada. Karena apa? Karena tanda tersebut adalah tanda untuk orang yang menyembah binatang tersebut. Jadi ketika seseorang memakai tanda tersebut, otomatis akan menjadi pengikut dari binatang itu, menjadi antek-antek dari antikristus. Akan tetapi untuk orang yang tidak mau menerima tanda tersebut, walaupun dengan segala konsekuensinya, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, akan apa yang terjadi? Mereka juga akan dikucilkan, mungkin mereka itu akan dibunuh. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir karena kita pasti percaya bahwa Allah menjaga kita, melindungi kita dari semua bencana tersebut. Jadi pada malam ini kita sudah belajar dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi, Binatang yang keluar dari dalam bumi bertanduk dua seperti anak domba dan berbicara itu seperti naga. Jadi binatang ini adalah binatang palsu.
Kalau minggu kemarin kita belajar binatang yang keluar dari laut, yaitu adalah antikristus. Kalau ini binatang yang keluar dari dalam bumi adalah nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini banyak mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib besar ya untuk manusia, mempengaruhi manusia, mempengaruhi dunia ini, memaksa dunia ini supaya apa? Supaya semuanya menyembah antikristus. Karena iblis tahu bahwa apabila umat manusia menyembah antikristus, maka mereka semua itu tidak akan diselamatkan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita remaja pemuda ya, sebagai orang percaya iman kita itu harus kuat. Tidak gampang digoyahkan ya, tidak gampang dibujuk, dirayu oleh orang-orang lain yang mengaku nabi. Padahal mereka itu adalah nabi-nabi palsu. Kita sebagai remaja pemuda, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, ya, menyelamatkan kita. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan yang baik, selagi masih ada napas kehidupan yang diberikan sampai pada detik ini, kita harus ambil keputusan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kita, tetapi kita juga harus memberitahukan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, keluarga kita, semuanya, agar semua dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita ketahui di akhir zaman ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, dengan adanya berbagai tanda yang sudah kita lihat, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, apalagi sakit penyakit, bahkan wabah virus corona ini. Ini semua tidak menakutkan untuk setiap orang percaya. Tetapi kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus bersiap-siap, kita harus berwaspada, dan kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, keluarga kita, memberikan kesehatan, secara khususnya anugerah keselamatan yang sudah kita terima dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah, yang luar biasa, yang sudah mengajarkan setiap remaja pemuda agar mereka harus berwaspada terhadap nabi-nabi palsu yang akan bermunculan, yang akan mengatasnamakan Allah yang hidup, tetapi nyatanya mereka itu adalah Allah-Allah yang mati. Bapa di surga, tolongilah ketidakmampuan kami sebagai manusia yang berdosa. Kiranya Engkau menolong, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat menapaki kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar, yang berdasarkan kepada firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau menolong untuk remaja pemuda agar dapat bertumbuh, berakar kuat, dan bahkan dapat berbuah, baik buah pertobatan maupun buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.